Halo, selamat siang buat kita semuanya. Baik, di sini saya sebagai ketua kelompok 6 akan membuka presentasi kami. Nah, mau mengupas tuntas mengenai sistem koloid. Nah, di sini kami akan mempresentasikannya lewat video. Oke, baik, kita masuk kepada kata pengantar. Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran. Pada bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang. Sistem koloid merupakan topik yang sangat penting dalam ilmu kimia fisik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah pada makalah kami yang pertama adalah apa itu sistem koloid? Tujuan makalah kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan menjelaskan konsep dasar sistem koloid. Manfaat dari makalah kami adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang sistem koloid bagi para pembaca yang ingin mempelajari bidang ini. Selanjutnya sistem dispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi 3, yaitu suspensi, larutan, dan koloid. Dapat dilihat berupa sifat-sifat suspensi, yaitu contoh dari suspensi yaitu minyak dikocok dalam air. Oleh karena itu, partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama. Contoh larutan yaitu larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, dan larutan cuka. Atau berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani yang berarti lem. Istilah koloid dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal. Ciri-ciri koloid yaitu dapat disaring. Baik, sekarang kita masuk ke dalam beberapa jenis koloid. Nah, yang pertama itu fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat. Nah, itu disebut sebagai sol padat. Contohnya itu ada mutiara dan kaca warna. Oke, baik, kita sekarang masuk ke dalam sifat-sifat koloid. Nah, jadi sifat-sifat koloid itu ada 6. Nah, di sini saya pertama akan membahas sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai efek Tyndall ini, ditemukan oleh John Tyndall. Mengapa nama sifat koloid itu efek Tyndall? Karena penemunya juga nama belakangnya itu John Tyndall. Ditemukan pada tahun 1820 sampai 1893. Nah, jadi John Tyndall ini seorang ahli fisika Inggris yang dia itu. Nah, ketika debu-debu tadi berhamburan di udara dan mereka terlihat karena pengaruh cahaya matahari, itulah tadi yang disebut dengan efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Baik, itu dia tadi mengenai efek Tyndall. Kita sekarang lanjut ke sifat-sifat koloid yang kedua, yaitu ada gerak Brown. Nah, kita lanjut sekarang ke sifat-sifat koloid yang ketiga, yaitu ada adsorpsi. Nah, adsorpsi ini adalah proses penyerapan, itu koagulasi. Nah, koagulasi ini dapat terjadi karena pengaruh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan karena elektroforesi. Nah, di sini kita akan membahas contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa contoh dari koagulasi dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Septia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai sifat-sifat koloid. Adapun yang akan kami bahas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika aliran udara atau gas dengan partikel bermuatan melewati ruang di antara elektroda, partikel tersebut terionis SOL FeOH 3 kali yang bermuatan F positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan SOL AS2S3. Yang kedua yaitu adanya elektrolit. Jika koloid yang bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit, maka ion negatif dari larutan elektrolit tersebut akan segera dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Sebagai contohnya, penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air serta penambah amonia dalam pembuatan emulsi pada kertas film. Yang terakhir tentang sifat-sifat koloid yaitu koloid liofil dan koloid. Bandingan sifat antara sol liofil dan sol liofop dapat kita lihat pada gambar yang telah kami tampilkan.
Sifat daya absorpsi terhadap medium pada soliofil kuat, mudah mengabsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar, sedangkan pada soliofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Sifat efek tindal pada soliofil kurang jelas, sedangkan pada soliofob sangat jelas. Sifat viskositas atau kekentalan pada soliofil lebih besar dari mediumnya, sedangkan pada soliofob hampir sama dengan mediumnya. Sifat koagulasi pada soliofil sukar terkoagulasi, sedangkan pada soliofob mudah terkoagulasi, sukar diubah menjadi koloid kembali. Contoh dari soliofil, ada 3 teknik pembuatan sistem koloid dengan metode dispersi, yaitu mekanik, peptisasi, dan Bussur-Bredig. Nah, untuk teknik mekanik yang pertama, dalam pembuatan koloid ini. Yang kedua, teknik peptisasi. Teknik peptisasi merupakan salah satu teknik pembuatan koloid yang berasal dari butir-butir kasar atau endapan yang pada prosesnya dibantu oleh zat peptisasi. Zat inilah yang memecahkan butiran kasar menjadi butiran koloid. Contohnya saat pemecahan zat protein dalam tubuh yang dikatalisis oleh enzim pepsin. Yang ketiga ada teknik Bussur-Bredig. Pembuatan koloidnya membentuk partikel koloid. Cara kondensasi. Contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah yang pertama, reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya saat pembuatan solemat 3. FeCl3 ditambahkan pada air panas dalam prosesnya sehingga menghasilkan sol FeOH3. Yang ketiga, pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar, larut, atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Dari materi yang kami jelaskan,